Thank you. Terima kasih. Ini hostnya nervous as hell. Belum pernah ada tamu kayak gini. Ini baru pertama kali tamu. Tapi saya perlu menyapa dulu. Terima kasih udah yang nonton Dear Haters liputan ke-9. Bakal ada tamu spesial hari ini. Tapi kita bakal mengulas sebentar sosial media. Apa sih yang lagi heboh di sosial media minggu ini? Satu, kasus LGBT. Nah, kasus LGBT itu agak aneh ya menurut saya. Karena apa? Di sosial media itu orangnya cepet naik darah, habis itu tetap turun. BBM misalkan, orang ngomongin BBM nih rame, weh naik. And then turun dengan cepat cuma 2 hari setelah BBM naik. Nah, kasus LGBT ini itu udah diomongkan sekitar 2 minggu. Dan sampai sekarang masih diomongin orang. Ini agak aneh nih kasus LGBT. Kedua yang ramai diomongin itu tentang Ridwan Kamil. Ridwan kemarin memutuskan untuk tidak maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Dan tahu nggak? Drama di sosial media. Jadi setelah Ridwan Kamil menanyakan kepada netizen lewat Facebook, akhirnya dia mengumumkan tidak mengikuti pemilihan Gubernur Jakarta 2017 dan respons yang didapatkan ini sinting banget. Aduh, sorry nggak boleh ngomong sinting. Respon yang didapat itu luar biasa. Ada 250.000 likes yang didapat di Facebook dia, sekitar 100.000 share Facebooknya, kemudian yang komentar itu sekitar 50.000. Tapi Ridwan Kamil nggak ada apa-apanya, LGBT nggak ada apa-apanya, dibanding apa coba? Oscar. Nah, Oscar, Leonardo DiCaprio yang sudah masuk dalam 5 kali nominasi di Oscar, akhirnya menang. Nah, tahu nggak perbincangan di Twitter itu ada berapa? 440.000 per freaking menit. Tuh bayangin, itu per menit. Kalau udah 60 menit itu udah berapa? Tinggal kaliin. Nah, cukup dengan social media update. Hari ini very special. Tamu kita cukup spesial, personally juga buat saya. Karena ini lucu nih, ibu saya itu sebenarnya ngelarang saya di Dear Haters. Takut ada hatersnya. Tapi akhirnya tamu yang satu ini sempat meluruhkan hati ibu saya. Bu, tamunya si ini loh. Oh ibu saya, oh itu seru tuh. Undang tuh. Habis itu satu lagi, ponakan saya itu namanya Dani. Ngambil kata dari Ahmad Dhani. Bapaknya die hard fans dari tamu kita yang akan datang. Dia udah berkarir di dunia musik ini as a musician lebih dari 25 tahun, 35 tahun dan tetap eksis sampai sekarang. Salah satu musisi berpengaruh di Indonesia. Kita tampilkan ke atas panggung Mas Ahmad Dhani. Thank you banget Mas. Nah, sebelum kita berbincang-bincang dengan Mas Ahmad Dhani, duduk sama berdiri sama gue Mas. Oh, iya. Duduk apa berdiri sama, sialan. Nggak boleh ngomong sialan. Nah, kita lihat dulu lebih dekat siapa sih Mas Ahmad Dhani ini yang belum kenal. Yuk kita lihat. Ahmad Dhani Prasetyo atau yang lebih sering disapa Ahmad Dhani merupakan sosok musisi rock dan juga pengusaha yang sukses di tanah air. Pria yang lahir di Surabaya tanggal 26 Mei 1972 ini juga merupakan pendiri dan pemimpin grup musik Dewa 19 serta Republik Cinta Manajemen. Seperti yang diketahui, Dewa 19 adalah salah satu band yang berjaya pada masanya. Selain Dewa 19, banyak karya, penyanyi dan grup musik yang diciptakan Ahmad Dhani. Kesuksesannya itu mengantarkan Dhani menjadi salah satu dari 25 musisi paling berpengaruh dalam musik di Indonesia dan masuk dalam kategori 25 artis Indonesia terbesar sepanjang masa oleh majalah musik. Sementara itu, untuk kehidupan pribadinya, Dhani pernah mengalami kegagalan. Dhani bercerai dengan Maya Estianti setelah mengarungi bahtera rumah tangga selama 14 tahun. Dari pernikahannya tersebut, Dhani dan Maya dikaruniai 3 orang putra. Meski demikian, Dhani tidak takut untuk kembali membina rumah tangga. Kini Dhani telah hidup bersama dengan Mulan Jamila yang merupakan mantan duet Maya Estianti dalam grup Duo Ratu dan putri kecilnya bernama Safia.
Mas Dhani, Ya. sekali lagi terima kasih. Ya. Nah, ini agak deg-degan nih, Mas Dhani. Itu tadi VT dari dia ya, dari Mas Dhani ini. Tapi orang sering menangkap Mas Ahmad Dhani ini ya emang yang ada di media, yang ada di TV, yang ada di radio, yang ada di online media. Tapi kedalaman hati dia, kita nggak akan pernah tahu. Nah, kita pengen tahu nih, karena banyak anak muda nih Mas Dhani. Dulu pindah dari dari Surabaya, mau ngomong apa nih? Hatersnya mana? Haters belum, habis Belum. ini sabar. Ini ada yang haters nih, Master. Banting-banting deh di sini. Nah, Mas, ini banyak anak muda, gue mau tanya. Ya. Sukses di musik selama 30 tahun mungkin ya? Banyakan lah. Banyakan ya? Iya, Umur baru orang 45. 92 kok. 92 ya? Berapa tuh? 23. Yang ngitungnya susah. 24 ya. 24 tahun, 25 tahun lah. Iya, mau 24 tahun. Mau 24 tahun. Dan masih eksis, Mas. Nggak semua orang bisa di situ dan jadi salah satu musisi yang paling berpengaruh di Indonesia. Nama Dhani Ahmad itu udah masuk sejarah Indonesia, legend. Mas, bisa diceritain nggak gimana dulu akhirnya seorang Ahmad Dhani yang masih cupu dari Surabaya akhirnya berani pilih musik, pekerjaan yang nggak menjanjikan mungkin dulu dan susah. Kenapa lu berani, Mas? Sebenarnya waktu itu saya memang tidak punya ambisi apa-apa untuk menjadi kaya raya atau ambisi untuk apa. Saya cuman menjalani hobi. Jadi kalau katanya Steve Jobs itu, dia seumur hidupnya itu my vocation sama my evocation. Jadi hobi, kesenangan sama pekerjaan tuh 11-12 yaitu. Jadi musik itu kesenangan saya. Adapun itu ternyata menghasilkan uang, itu alhamdulillah. Jadi saya tuh bukan dari awal memang dididik merdeka oleh mama saya. Alhamdulillah ya, mama saya itu mendidik saya merdeka. Jadi waktu saya SD pun, SMP, SMA kalau mau bolos gak dimarahin. Asik. Iya, jadi itu mama saya itu modern termasuk itu. Jadi saya dididik merdeka. Mau jadi apa aja, habis lulus SMA nggak kuliah ya nggak apa-apa, ya kan? Jadi mama saya itu mengajarkan saya untuk merdeka, merdeka dalam arti sesungguhnya gitu ya. Jadi saya pengen menjalani kesenangan saya aja. Waktu itu ya musik, kesenangan saya. Nah, waktu itu musik kan masih didominasi Jakarta sama Bandung tuh, Mas. Abis itu tiba-tiba nih bonek dari Surabaya datang ke Jakarta. Industri musik nggak dulu susah banget, nggak kayak sekarang ya, ada YouTube, ada ini recording mungkin lebih susah. Ya, itu pendekatannya kayak gimana? Awalnya sih kita merasa kita dengar Club Project kan waktu itu, dengar Slang. Kita merasa bisa bikin musik kayak gitu. Makanya kita akhirnya bisa bikin demo. Kita coba tawarkan ke studio rekaman dan ternyata emang bisa gitu. Apa yang membuat lu pasti ini jadi, Mas? Kebayang nggak 25 tahun bertahan akhirnya, waktu balik lagi ke masa-masa dulu? Iya, sebenarnya sih saya itu ini ya termasuk pekerja keras lah. Termasuk saya pekerja keras di kalangan, mungkin di kalangan musisi yang pernah kerja sama saya, itu saya termasuk orang yang pekerja keras. Oke. Sekarang balik lagi, Mas. Kamu udah di Jakarta, dulu tantangan terbesar waktu atau inilah titik terendah dulu pas bikin album tuh apa? Di Jakarta? Nggak ada sih ya, nggak ada. Semuanya seneng-seneng aja. Semuanya Asik ya. happy aja. Hidup gua mama papa banget, Mas. Mas, lagu lu ini kan banyak banget tuh ya. Banyak banget mention 1 atau 2 album yang paling dekat dengan hati Mas Dhani. Banyak sih ya, album yang mungkin yang waktu itu benar-benar digarap dengan keras itu ya album Bintang 5 sama Cintalah Cinta mungkin ya, yang digarap dengan keras banget, dengan itu yang penuh pikiran dan upaya, segala daya upaya. Karena waktu itu kan Ari Lasso kan keluar, kita harus tetap bertahan gimana caranya ya. Itu di album itu memang pembuktian kerja keras dan mengerahkan segala daya upaya. Dan tahu nggak teman-teman ya, saya tuh punya alat crawling sosial media, Mas. Dan kita crawling tanggal lagu. Tahu nggak, lagu kangennya Mas Dhani itu selalu ada di top 10, Mas. Saya bilang, anjir nih, udah 25 tahun masih tetap di tangga lagu terbaik Indonesia.
Padahal menurut saya itu bukan lagu terbaik saya. Iya, tapi menurut masyarakat pilihan orang tuh masih didengarkan sampai sekarang. Ya, makanya orang-orang kan seneng yang nggak baik-baik. Waduh. Lagu yang menurut saya paling jelek dari saya malah jadi top 10 kan. Aduh, duh. Gawat. Tapi dari ini kan anak-anak... Jadi gini, saya tuh nggak bangga sekali dengan lagu Kangen. Kenapa? Ya karena lagunya cemen banget. Gua suka yang cemen-cemen. Nah, itu bukanlah sebuah karya yang membanggakan buat saya. Kalau yang membanggakan buat Mas Dhani dua Banyak, itu ya? banyak lagu-lagu terakhir saya kayak Istimewa itu menurut saya membanggakan, tapi masyarakat kurang suka. Lagunya Dewa yang paling bagus menurut saya itu bukan Cinta Manusia Biasa, itu lagunya bagus, liriknya bagus, aransemennya ajaib gitu ya. Itu paling nggak laku. Kalau nggak laku ya. Selera masyarakat kita mungkin beda dengan apa yang ada di kepala Mas Dhani mungkin. Ya mungkin ya. Kalau di sini favorit dari Mas Dhani apa lagunya? Apa? Pupus. Pupus lumayan lah, Pupus itu. Lumayan. Pada pupus semua loh Mas. Iya. Tapi kalau kita lihat ya, apa yang membedakan lagu-lagu seorang Ahmad Dhani dengan lagu-lagu lainnya coba? Maksudnya? Yang membedakan lagu-lagu Mas Ahmad Dhani dengan lagu dari pencipta lainnya? Oh jelas beda. Iya jelas beda, tapi ada satu yang secara konsisten ada di situ Mas. Apa? Liriknya, sinting. Masa sih enggak, banyak juga lirik yang sinting kok. Enggak, ini dalam banget kalau menurut saya. Itu menurut saya loh Mas. Masa? Heeh. Menurut saya kekuatan saya malah bukan di lirik, saya malah bingung. Menurut Mas Dhani kekuatannya di mana? Kekuatan saya itu di variety. Variety. Iya. Kebinekaan bahasanya, diversity. Oh, diversity. Diversity-nya. Nah, kalau menurut Mas Dhani itu, kalau menurut saya sebagai penikmat itu kita tuh kebawa sama lirik-lirik dan ininya Mas. Dan kalau kita tahu nggak kalau Mas Dhani ini into sufisme. Mungkin anak-anak ini nggak tahu tentang sufisme. Tahu apa sufisme itu? Gue juga baru belajar sih. Mas Dhani di media emang sering ceritanya tak kayak tadi tuh ya, empet banget ceritanya. Aduh, gue pusing ngedenger itunya. Tapi kalau kita gali lebih dalam ya, saya pelajari gitu. Oh, ini orang into sufisme. Abis itu dia juga ngefans banget sama Gus Dur. Dia juga Syekh Siti Jenar. Dia juga into Quraisy Shihab. Kalau if I'm wrong, dibenarkan Mas ya. Jadi gini, kemarin saya ketemu wakil ketua MUI. MUI itu kalau mengeluarkan fatwa, dia berdasarkan tafsir dari Al-Manar, Rashid Ridho ya, atau tafsirnya Buya Hamka. Itu ulama-ulama yang sudah meninggal dan jadul lah istilahnya ya. Jadul. Saya tanya kepada wakil ketua MUI itu, kenapa MUI tidak menggunakan tafsir Quraisy Shihab, tafsir Misbah? Ya. Menurut saya itu tafsir terbaik, karya bangsa dan kelasnya dunia. Nggak bisa jawab ya. Nggak dijawab? Nggak bisa jawab. Gawat loh dia nih. Mas, kita tuh herannya, orang taunya you're into music, abis itu hidupnya glamor ini, tapi itu... Glamor enggak lah. Dibanding kita glamor lah. Iya. Dia bandingin sama yang lain. Mas, tapi itu akhirnya... Kalau dibandingin Muhammad Reza Khalid, kalah saya. Siapa? Muhammad Reza Khalid kalah. Oh iyalah. Beda. Ada step-stepnya Mas. You're getting there. Tapi Mas, saya juga terkejut ya bahwa Ahmad Dhani into spirituality ini. Dan anaknya pun akhirnya dinamakan nama-nama sufi tadi. Itu kapan sih belajar tentang spiritual? Kapan? Jadi begini, ayah saya itu, makanya berilah nama anak yang baik itu ya. Itu ada benernya. Jadi kakak saya pertama Dadang Setiabudi namanya. Yang kedua Diana Agustin. Karena lahir bulan Agustus, jadi dikasih Agustin, Diana Agustin. Dodi Surya Permana, ya kan? Namanya tuh nggak ada berbau unsur religi atau Islam ya. Sampai anak ketujuh baru. Jadi saya ini anak ketujuh baru dikasih nama yang ada unsur Islamnya. Dhani Ahmad Prasetyo. Hanya gara-gara ada nama Ahmad itu, saya semacam dunia dimensi kelima ya. Kayaknya itu sebuah chip yang masuk ke otak sehingga nggak tahu kenapa jadi ada ketertarikan terhadap ilmu agama atau ilmu spiritual gitu.
Itu di umur berapa Mas mulai mencari spiritualitas? Saya nggak nyari, bapak saya, ayah saya, papa saya nyekolahin saya ke SD Muhammadiyah. Dipaksa masuk SD Muhammadiyah kan, 6 tahun. Ya dari situ memang dari SMP, SMA saya memang tertarik dengan ilmu agama. Tertarik gitu, ada ketertarikan, ada curiosity. Itu berlangsung sampai lulus SMA, teman saya nggak belajar agama lagi karena udah nggak sekolah, saya tetap masih belajar. Gitu. Itu intinya sih ketertarikan aja. Ketertarikan. Dan itu punya pengaruh nggak Mas ke karya yang diciptakan? Tentunya kan. Jadi akhirnya lirik saya dianggap lirik yang sufism. Tapi kadang-kadang bukan kadang-kadang, lirik yang saya ciptakan itu sebenarnya bukanlah dari pencarian hati saya, karena itu mengutip. Makanya setiap saya dipuji oleh beberapa orang tentang lirik jika surga dan neraka tidak ada, saya selalu jawab itu bukan saya itu. Saya hanya mengutip dari Rabi'ah Al-Adawiyah. Gitu. Itu semuanya saya ngutip, maksudnya ngutip pemikiran ya, ngutip pemikiran, bukan mengutip syairnya, tapi mengutip pemikirannya gitu. Saya nggak mau dapat kredit dari sesuatu hal yang bukan dari saya. Jika surga dan neraka tidak ada itu adalah wacana dari sufi perempuan terkenal namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Gitu. Kaget kan ya? Jadi Gila, hatersnya mana hatersnya? Hatersnya biar belajar dulu Mas. Oh iya. Kalau nggak belajar dulu ntar gagal paham lagi sama seorang Ahmad Dhani gitu ya. Mas, abis itu kita tanya lagi nih, biar musiknya kelar nih ya. Biar Nggak ada iklan ya? Nggak ada iklan, Oh, nggak jalan ada. aja. Oh ya. Biasanya kan break ada iklan. Nggak ada, sampai kehausan pun nggak ada iklan. Pantesan nggak ada bayarannya ya? Nggak ada, gue juga nggak dibayar Mas. Abis itu sekarang kayak gini, kan Mas Dhani tadi bilang musiknya diversity. Ini ya, menurut Mas Dhani dari puluhan tahun di industri itu, ke arah mana sih musik ini sebenarnya? Dan what do you think tentang music industry di Indonesia? Saya itu kepinginnya membuat musik itu yang berbeda ya. Dari awal misalnya ada slang, ada club project waktu itu yang udah besar ya. Nah saya ingin membuat di antara itu, di antara slang sama di antara club itu ada Dewa 19 gitu kan. Oke. Nah tapi Dewa 19 ini pun juga karena saya banyak menyukai jenis banyak musik, tentunya musiknya saya tuh seneng eksperimen saya, macam-macam saya buat musiknya itu berbeda-berbeda terus gitu, berbeda-berbeda jenisnya ya. Jadi sampai sekarang pun saya masih tetap seneng membuat musik. Makanya ketika ada orang bilang atau teman saya, Dan bikin musik kayak zaman dulu dong, zaman Dewa-Dewa 19 dulu, bangkitkan lagi. Wah itu ketinggalan zaman ya. Menurut saya itu ketinggalan zaman gitu loh. Karena saya nggak mau membuat sebuah karya yang sudah pernah saya buat gitu loh. Saya juga berani taruhan, David Foster juga nggak bakalan bisa ngarang lagu seperti After the Love Is Gone lagi, udah nggak mungkin lah. Iya, udah selesai, zamannya udah nggak sama gitu. Kalau ke depan sendiri kita juga nggak tahu trennya kayak gimana gitu Mas ya? Sebenarnya kita tahu, cuman Indonesia agak telat memang, agak telat. Tadi balik lagi nih, Mas Dhani kalau bikin musik tadi ngelihat lagi ke hatinya tadi dengan spiritualitas tadi. Bikin lirik maksudnya. Bikin lirik. Iya. Satu lagi Mas, spiritualitas nih. Percaya sama aliens nggak Mas? Ini random banget pertanyaannya. Kalau saya sih percaya alien, malaikat itu cuman sekedar nama aja gitu loh. Jadi orang beragama menyebut malaikat, orang science menyebutnya alien. Oke. Jadi agama kan punya patokannya yaitu kitab suci. Di kitab suci disebutkan ada malaikat, ya kan? Nah, orang sains kan memang dia tidak berpatokan pada agama. Dia membuat sendiri istilah misalnya extraterrestrial, alien gitu kan. Artinya alien extraterrestrial itu sesuatu yang bukan berasal dari dunia kita. Di luar dunia kita itu disebut extraterrestrial. Sebenarnya mirip-mirip. Menurut saya malah mungkin sama. Yang dimaksud sama saintis itu alien itu ya mungkin yang sama seperti yang dimaksud kita bahwa itu adalah malaikat. Bahwa itu gitu. malaikat ya. Kalau mengenai teori Darwin sendiri, ini boleh jawab boleh nggak? Setuju nggak sama teori Darwin? Loh, kalau saya sih sebagai orang yang mengikuti perkembangan sains, saya itu
hampir hakul yakin bahwa memang manusia itu memang dulunya memang kera. Oke. Karena saya belajar sains gitu ya. Kalau untuk orang yang nggak belajar sains, ya tentu mereka tidak akan percaya. Oke. Nah, ini sebenarnya saya tertarik banget di spirituality, Mas, karena saya punya interest ke situ juga. Hidup penuh dengan pencarian, tapi dia udah melakukan pencariannya itu lebih lama dari kita semua. Akhirnya terjadilah karya-karya yang fenomenal tadi. Nah, kita break sedikit dengan melihat Instagramnya Mas Ahmad Dhani. Mas, kita tuh Aku punya Instagram ya? punya Oh, itu admin itu. admin ya? Terima Chan. Jadi kita kepoin tuh Mas, Oh, iya. Instagram Mas Ahmad. Ini meskipun nggak diolah sendiri, udah punya sekitar 147.000 followers. Abis itu kita lihat dan kita kepoin apa sih yang biasanya diposting oleh seorang Admin? Oleh seorang admin ini, Iya. mewakili, bukan mewakili ya? Enggak. Oleh admin Dia ini. bertindak sendiri itu. Jadi, tapi ini gue benci banget sama fotonya, bukan dia banget nih. Terlalu botak. Ini kayak yang lain. Sorry ya Mas ya. Jadi dari mana nih gambarnya? Gambarnya biasanya dari gambar Mas Dhani, abis itu kita tutupin pakai ini lain. Oh, Ya, kita lihat 5 Instagram di Mas Ahmad Dhani yang selalu muncul apa aja. 1. Nah, ini agak serem. Jadi di Instagram tuh Mas, ini dari komentar orang, ini kita kumpulkan semua katanya, abis itu kita analisa. Yang paling banyak muncul itu bukan tentang musik, bukan tentang apa, orang kita tuh kepoin kehidupan pribadi orang, tentang Mbak Mulan, tentang Mbak Maya, tentang ada nama-nama lain itu yang nggak perlu kita sebutkan. Jadi ini agak aneh ya, orang Indonesia itu nggak appreciate musik, berterima kasih atas musiknya, tapi yang diomongkan tentang kehidupan pribadinya. Habis itu ntar kita bakal bahas satu ini, kita bakal next selanjutnya. Nah, yang paling sering banyak di posting itu satu, tentang sayang anak. Next, ini sama anak-anaknya diposting. Ih, lucu banget. L Ini? L. Ya ampun, cantik. Ini kayak Via mukanya. Udah Mukanya gitu kayak dikasih, Via mukanya. dikasih bando. Next. Tapi sebelum ke ini ya, Mas, lu kan sibuk banget. Waktu buat anak tuh kapan? Kalau sekarang sih mungkin waktu lebih banyak buat Via ya. Buat Via-nya. Kalau yang gede-gede itu Karena yang udah gede-gede ini udah ya, ngilang sendiri-sendiri kan. udah ngilang sendiri-sendiri. Dan how time flies Mas ya. Ini anak paling gede itu umur 19 tahun. Tahun ini 19. Udah punya pacar sekarang. Udah ya. Mas Dhani kalau kasih advice anaknya pacaran tuh kayak gimana sih? Saya nggak pernah kasih advice. Nggak pernah kasih advice. Kalau ngobrol sama anaknya biasanya ngobrol apa? Kalau ketemu? Ngobrolin uang. Hah? Orang kaya men, gila ya. Kita ngomongnya pinjam duit, dia ngomongnya ini. Seriously, kalau ketemu anak biasanya suka hangout di mana sih, nongkrong di mana? Sama yang gede-gede? Paling makan biasanya. Makan ya? Makan, ya. Ngobrolin apa sih Mas kayak gitu? Kepo ya? Biasanya biasanya ngobrolin itu si Al itu kan udah harus bikin album sendiri ya kan. Terus nah kan udah mulai bingung nih. Ya kan, duitnya mau dipegang sendiri atau mau dipegang bapaknya kayak gitu-gitu loh. Ya kan? Managing dia punya ini ya. Itu kadang-kadang itu untuk Al. Untuk L kadang-kadang dia minta motor gede, misalnya saya nggak setuju. Terus aja ngerayu terus kan, pengen motor gede. Aku pakai duitku sendiri kok. Ya meskipun pakai duitmu sendiri tetap ayah nggak setuju gitu loh. Karena saya itu nggak setuju ada moge di Indonesia itu sebenarnya. Nah, kalau sama si Dul sendiri, gimana sih kondisi si Dul? Si Dul tuh pertanyaannya macam-macam. Capek kadang-kadang kalau ketemu si Dul. Nanya mulu. Kalau saya lihat si Dul tuh Mas ya, dari ngeliat rambutnya panjang, ini wild kids nih. Dari gaya ininya. Nanya mulu gitu dia tuh. Yang paling mirip sama Mas Dhani siapa? Sebenarnya, Kelakuannya? macam-macam sih. Saya kan penggemar segala macam musik ya. Jadi itu terpisah antara Al dulu, nggak ada yang dapat utuh. Nggak ada yang dapat utuh gitu. Kayak Al itu dia menyenangi musik-musik elektronik, jazzy, fusion. Karena saya kan memang penggemar musik jazzy, fusion dan lain-lain. Itu Al yang dapat. Dulu nggak mudeng musik jazz kayak klasik. Iya. Dia dapat dari saya yang musik grunge gitu kan. Kalau L dapat dari saya warisannya
pengetahuan selera tentang musik klasik rock gitu dia suka gitu. Nggak ada yang utuh seperti saya. Bapaknya semuanya disikat. Mereka ya mungkin umur ya, tapi nggak tahu waktu saya seumur L aja saya udah rakus terhadap musik. Tapi Mas Dhani emang outlier, eksepsional, sinting kalau saya bilang Mas. You're different, in a good way ya. Menurut saya eksepsional tuh you are out there gitu loh. Ahmad Dhani cuma satu, one in millions. No, that's too cheesy. Lu nyaut aja Tel. Banyak yang out of the box juga. Yang kayak gini nih susah. Habis itu Sidul aja Mas. Kondisi mentalnya gimana sekarang? Baik. Udah oke ya? Oke, cuman karena dia tinggal sama ibunya ya, jadi ya kurang maco aja menurut saya. Gitu. Mas Dhani, kalau value apa sih yang sebenarnya pengen ditanamkan nih anak-anak kan udah mulai gede nih, pengen sekuat apa anaknya, pengen dikasih value apa sih biar mereka grow up di dunia ini? Kalau saya pengennya anak-anak itu seperti saya, serba bisa, itu serba bisa, serba tahu. Saya suka ngasih tahu sama anak. Jadi laki-laki itu harus serba bisa, serba tahu. Kadang-kadang saya lagi melitur, saya suruh ajak melitur, nggak mau mereka. Melitur? Iya, ngechat itu nggak mau. Nggak bisa ngechat anak-anak itu. Iya, beda zaman. Masa ngechat aja nggak bisa gitu kan. Kadang-kadang saya suka keselnya di situ gitu loh. Entah beda zaman atau saya salah didik dari awal atau gimana nggak tahu lah. Zaman beda kali Mas ya? Harusnya sih nggak boleh zaman beda ya. Nah, kita lihat lagi ya di Instagram lagi. Satu, Ahmad Dhani dan Nostalgia Tiada Akhir. Ini sering posting juga foto-foto lamanya Mas. Nah, kalau kita lihat di sini foto Mas Ahmad Dhani, ini kelihatan tinggi banget, bule banget. Habis itu di situ ada Ari Lasso. Tradisional banget ya Ari Lasso, Surabaya Pol. Ari Lasso, Surabaya Pol. Tapi lucu ya kalau saya lihat tadi ini musisi terkenal, ngetop, ngomongnya Surabaya Pol. Logatnya tuh masih gak ini loh Mas. Kayak iso hilang. Ya sebenarnya itu sayang aja ya, sayang aja bangsa ini kan nggak banyak melihat video Soekarno ya. Soekarno itu juga Surabayaan. Surabayaan asli Soekarno itu. Sayang aja generasi sekarang nggak banyak melihat video-videonya. Itu kalau ngomong juga sembarangan Soekarno itu. Rusuh ya? Iya. Dan dia penggemar Soekarno juga, gaya bajunya aja dulu pernah gaya Soekarno gitu. Tapi kalau menurut saya kayak tadi ya, logat kayak gini perlu di-celebrate man. Indonesia tuh kayak banget, satu ngomong Batak, satu ngomong Surabaya. Indah. Next. Ini foto saat panggung biasa. Next. Nah, ini menurut saya salah satu posting Instagram yang bagus banget. Setiap ada kejadian dunia, artis siapa meninggal selalu posting ini Mas. Iya, tapi ini fotonya Ini ya. Fotonya common banget. Adminnya siapa nih adminnya? Umum banget ini. Harusnya dia kalau minta izin aku kan dapat gambar yang rare harusnya. Jewer adminnya kurang indah nih Mas. Next. Ini si Natalie Cole. Next. Ini sama Pak Bob Sadino. Dan ini foto dengan pesor lain. Mas Dhani Ahmad ini juga bukan penggemar sih, adore Gus Durian. Gus Durian. Yang paling value yang paling Mas bawa dari seorang Gus Dur itu apa? Ya mencintai semua agama. Mencintai semua, pluralisme itu ya. semua. Bapak pluralisme Indonesia. Next. Ini dengan Mas Fadlizon. Next. Ini dengan siapa nih? Rosa dan lain-lain. Next. Malah nggak pernah lihat ya foto itu. Iya. Next. Udah habis ya? Nah, ini udah habis. Gue bingung mau ngomong apa, tapi ini sebentar selingan dikit aja Mas ya. Udah habis. Ini balik lagi ke Jakarta nih. Mas Dhani, jangan lihat jam dulu deh. Mas Dhani, balik lagi ke Jakarta. Ini bener nggak Mas Dhani mencalonkan diri untuk Pilgub Jakarta? Salah itu, bukan mencalonkan, dicalonkan. Widih. Iya. Salah.
dicalonkan dan itu udah confirm Mas ya, dicalonkan. Dicalonkan oleh PKB ya. Mas Dhani, ngelihat Jakarta ini, what do you think about Jakarta saat ini? Ngelihat Jakarta itu sebenarnya ini prototipe kecil dari Indonesia ya. Indonesia. Jadi kelangsungan hidup Indonesia itu dimulai dari Jakarta 2017 ini. Mau lebih baik atau kacau. Mau lebih baik atau utangnya tambah banyak Indonesia di 2017 ini. Karena 2017 ini adalah cerminan 2019 nanti seperti apa. Gitu. Oke. Ketika saya ditawari PKB untuk maju dalam tanda kutip bertanding dengan Ahok ya, menurut saya itu PKB ini udah mulai insaf. PKB insaf. Karena kemarin kan dia kan ke Jokowi. Kemarin PKB kan ikut Jokowi. Saya kan nggak ikut Jokowi. Bertentangan nih saya sama PKB. Tapi tiba-tiba PKB kok nggak ke Ahok. Wah, berarti ini udah insaf PKB. No comment, gua ntar dipikir politik nih. Nah, tapi Mas, again, Jakarta nih yang perlu bukan diberesin ya. Apa sih yang akan Mas Ahmad Dhani lakukan kalau menjabat? Ini bukan kampanye ya, pengen tahu aja dari sisi personal Mas Ahmad Dhani. Nomor satu, saya tuh nggak ngelihat perubahan signifikan di Jakarta. Nomor satu ya. Selain gegap gempita gemuruh ribut antara gubernur sama DPRD ya. Yang nyata itu yang saya lihat supir angkot sama supir Metro Mini masih ugal-ugalan. Supir angkot sama supir Metro Mini masih ngetem sembarangan, masih nyetir sembarangan. Dari situ aja saya bisa lihat bahwa ternyata tidak ada perbaikan nih dari hal kecil aja. Kita keluar rumah nggak ada. Kalau misalnya saya jadi gubernur nih, dalam seminggu saya jamin kepada rakyat Jakarta tidak akan ada keluhan tentang sopir Metro Mini dan sopir angkot. Karena langsung saya tertibkan langsung. Seminggu? Seminggu, cukup. Buset, cepet banget Mas. Cepet. Karena saya akan membuat jangan tepuk tangan dulu. Jangan tepuk tangan, bukan kampanye. Saya bikin peraturan hukuman cambuk buat sopir Metro Mini yang ugal-ugalan. Sadis tuh Mas. Daripada dipecat. Pecat lebih. Kasihan, keluarganya nanti nggak bisa makan. Cambuk bisa sembuh ya? Cambuk bisa sadar kan masih bisa nyetir lagi besoknya. Gila. Gitu. Jahat tuh cambuk, jangan deh. Nggak ada. Pasti ada hukuman lain Mas. Nggak ada. Nggak manusiawi itu cambuk. Loh, lebih tidak manusiawi lagi kalau kita cabut SIM-nya, terus dia nggak bisa bekerja. Ya hukuman karena melakukan kesalahan. Iya, tapi kan anaknya nggak bisa bekerja. Tapi lucu ya. Kenapa mikir cambuk? Cambuk tuh lumrah kok, di Arab juga ada. Ini bukan Arab, Mas. Ya, kita ambil aja. Ambil aja. Nah, abis itu kalau pemerintahan sekarang menurut Mas Dhani kayak gimana? Ya kalau secara garis besar, Ahok sama Jokowi ini pedagang. Aduh. Ini bukan acara politik. Tanyanya politik. Gak apa-apa, iya. Ahok sama Jokowi ini pedagang, gitu. Pedagang itu cuma tahu untung dan rugi. Udah itu yang mereka tahu. Mereka tidak akan bisa membangun Indonesia dari sisi soul, jiwa. Kan ada lagunya tuh, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Nah, Ahok sama Jokowi cuma bisa bangun raga aja. Bangun jiwa nggak bakal bisa, karena di dalam jiwa itu ada yang namanya seni. Di dalam jiwa itu ada namanya seni dan agama. Dua itu. Jadi pasti kalau talk show tentang agama sama Jokowi sama Ahok pasti pusing deh. Mau ngomong apa lagi? Karena mereka cuma pedagang. Tahunya juga pusing juga Mas. Iya. Knowledgeable. Ketinggian kan. Jadi itu yang mesti kita tahu. Ya, kalau di dalam agama Hindu sebenarnya ada juga di dalam Islam. Di dalam agama Hindu itu manusia kan terbagi 4 kasta kalau kita ingat. Masih ada ingat nggak? Waktu pelajaran SD apa SMP dulu? Lu inget nggak? Jangan tanya gue ya. Tahu. Kasta Sudra, kasta
Yang paling atas Brahmana. Brahmana. Nah, terus apa Ksatria. Ya. Terus Vaisya atau Sudra yang terakhir. Oke. Nah, itu adalah kasta menurut agama Hindu yang sebenarnya di Islam itu juga ada. Cuman karena Islam masuk ke Indonesia itu juga dengan politik supaya cepat mendapatkan umat yang banyak, akhirnya dibuatlah seolah-olah Islam itu tidak mengenal yang namanya kasta. Padahal Islam itu ya mengenal kasta sebenarnya. Oke. Terbukti bahwa semua nabi itu dari kasta Ibrahim. Kalau bukan keturunan Ibrahim, dia nggak mungkin jadi nabi. Artinya dalam agama Islam pun, agama Kristen juga mengenal yang namanya kasta. Kalau bukan keturunan Ibrahim, nggak bakal jadi nabi. Semua keturunan Ibrahim. Nabi Muhammad, Jesus Christ, semua keturunan Ibrahim. Yesus keturunannya Musa. Musa keturunannya Yakub, Jacob. Nah, Ini pelajaran, gue dulu pelajaran agama nggak dapat soalnya. jadi gini, agamanya apa sih? Islam. Oh, Islam ya. Jadi gini. Jangan kayak gitu. Ini orang tua nonton. Oh ya. Jadi di dalam agama ya apa Hindu itu mengenal yang kelas disebut kelas Brahmana, ya kan? Di Islam ada juga Abraham. Mirip-mirip sebenarnya antara Abraham sama Brahmana ini. Nah, untuk menjadi pemimpin itu harus dari kelas kesatria. Oke. Kalau Brahmana jangan, ketinggian. Kayak Gus Dur tuh sebenarnya Brahmana Di tuh. tengah ya. Gus Dur tuh sebenarnya Brahmana. Kelas 2. Dia kelas Brahmana, paling tinggi Gus Dur tuh. Nah, kalau presiden tuh kelas 2. Di bawahnya lagi Waisa, kelas pedagang. Jadi pedagang juga kalau jadi presiden apa lompat kelas gitu loh. Karena dia kelasnya di Waisa, pedagang. Iya. Gitu. Diinget-inget, abis ini ada tes setelah acara ya. Apa itu? Pelajaran dari Ahmad Dhani. Mas, tapi satu lagi terakhir Ya. untuk pencalonan. Ada seorang pejabat publik yang bilang pencalonan Ahmad Dhani itu dibilang lucu-lucuan. What do you think? Bukan pejabat publik kali itu, ada artis juga yang ngomong gitu. Ada artis, ada pejabat publik juga, Mas. Ya nggak apa-apa sih ya. Mungkin juga lucu ya. Orang kemarin saya ngomong apa jadi juri di salah satu TV swasta itu, TV sebelah. Ada jurinya kan, ada Berta tuh orang Malang sama Cak Lontong kan. Iya. Mereka pada ketawa. Bayangin kalau saya jadi gubernur. Wah, ngakak-ngakak gimana ya? Lucu. Lucu ya, Mas? Iya. DKI disingkatnya diganti singkatannya ini. Daerah Kusru ibu kota. Aduh, tahu Kosro nggak? Kusru. Rusuh. Kusru itu acak-acakan. Acak-acakan. Surabaya. Nah, itu masih banyak sebenarnya Mas tentang ini, tapi keterbatasan waktu. Kita lihat VT berikut ini tentang Mas Ahmad Dhani juga sebelum ke segmen Hatersnya berikutnya. mana? Habis ini, tenang. Senangnya dalam hati. Ahmad Dhani dikenal sebagai musisi tanah air yang kontroversial. Segala tindak tanduknya selalu menjadi perbincangan. Dhani juga sering mengomentari hal-hal yang sedang ramai diperbincangkan publik hingga mengkritisi kebijakan pemerintah di Jakarta. Karena sayang padamu, oh kepada istrimu. Aku bukan orang Jawa, aku juga bukan. Dalam rangka mendukung salah satu kandidat calon presiden pada pemilihan lalu, Dhani membuat video klip yang cukup fenomenal. Pasalnya, dalam video klip tersebut, Dhani mengenakan syarat simbolisasi Nazi. Tidak hanya itu, Dhani juga dituding melakukan plagiarisme karena menggunakan lagu Queen yang berjudul We Will Rock You. Video klip itu tidak hanya menuai kontroversi di Indonesia, tapi juga di belahan dunia lain. Pernah aku mencintai wanita yang tapi tak Kisah cinta Dhani dengan Mulan Jamila memang penuh misteri dan kontroversi. Hubungan mereka mulai terendus setelah Dhani menjadi produser Mulan sebagai penyanyi solo. Terlebih saat Mulan dikabarkan melahirkan bayi perempuan yang diduga merupakan hasil hubungannya dengan Dhani. Setahun berlalu, Mulan dan Dhani berani muncul ke hadapan media dan mengakui jika anak perempuan
kecelakaan maut yang melibatkan Ahmad Abdul Qadir Jailani, putra bungsu Ahmad Dhani, menjadi momen bagi Farhad Abbas untuk melancarkan serangan pada Ahmad Dhani. Farhad menuding kecelakaan tersebut karena sang ayah tidak benar mendidik anaknya. Kerap dibully dan berseteru, Dhani akhirnya melaporkan Farhad Abbas ke Polda Metro Jaya. Dhani dikabarkan akan meramaikan bursa pemilu Kada DKI 2017 mendatang. Rencana tersebut akan didukung Partai Kebangkitan Bangsa. Kemunculan Dhani ini diyakini akan semakin menambah seru pertarungan sosok di pemilu Kada DKI 2017. Selain Dhani, sederet nama selebriti yang ikut Pilgub DKI antara lain Desi Ratnasari dan Farhad Abbas. Itu tadi yang disebut kontroversi ya. Padahal saya yakin ya tiap orang tuh punya masalah. Tiap orang they have their own problems. Tapi berhubung ini ada di panggung ya. Hidupnya sama masyarakat ditaruh di panggung juga. Mas Dhani ini very quick menjawab kontroversi-kontroversi tersebut. Atau istilahnya mungkin bukan kontroversi sebenarnya ya. Karena kita belum tahu sih sebenarnya apa yang terjadi ya. Sebenarnya menurut saya orang aja nganggep itu kontroversi ya. Kan kawin cerai juga biasa aja di kampung juga banyak orang kawin cerai, tapi nggak tahu kenapa kok jadi kontroversi gitu kan. Misalnya dianggap menikahi sahabat istri misalnya kan. Orang kita ngawinin adiknya istri nggak apa-apa kok ya kan, apalagi cuma sahabat gitu kan. Kalau udah cerai kan boleh-boleh aja. Jangan gitu. tepuk tangan dulu ya. Loh iya loh, misalnya saya cerai sama Maya, terus saya lalu menikah dengan adiknya Maya, nggak melanggar hukum agama kok, juga tidak melanggar hukum, apa ada hukumnya habis menikahi adiknya terus kakak perempuannya tidak boleh dinikahi kan nggak ada, kan boleh semuanya. Sebenarnya nggak ada yang kontroversial menurut saya. Ini belum ditanya udah jawab tadi tentang iya. kawin siri atau kawin itu Mas ya. Tapi yang banyak ditanyakan masyarakat dan ini menurut saya tuh sampai kaget Mas. Saya lihat datanya, Mate, ini udah kawin berapa tahun yang lalu, orang sampai sekarang tuh masih konsistennya membicarakan. Ya, gitu. Karena orang Indonesia tuh banyak yang sok tahu. Mereka pikir mereka lebih tahu dari saya tentang Maya. Nah ini loh yang menjadi masalah. Yang punya masalah tuh ya orang Indonesia sendiri, saya nggak ada masalah sebenarnya. Orang Indonesia merasa lebih tahu tentang Maya daripada saya, kan itu kan sinting gila. Di orang kan menebak-nebak Mas, ya. Karena banyak informasi ini abis itu membuat asumsi sendiri. Jadi misalkan kayak gini, ada persepsi misalkan Mulan perebut suami orang, saya tuh juga bingung juga ya. Sebenarnya orang tuh nggak tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Ya itu kan gitu nggak masuk akal kan. Itu kan ada paradoks gitu. Ketika banyak orang menganggap Maya lebih cantik, ya kan. Tapi kok dianggap Mulan merebut Ahmad Dhani kan lucu. Harusnya yang lebih cantik dong merebut dari yang lebih jelek. Ini kan aneh gitu. Pemikirannya orang-orang kan aneh gitu loh. Mas, ini satu ya. Saya tuh kemarin sampai nggak bisa tidur jam 3 gara-gara terpikir ini. Kok jadi ngurusin hidupnya Ahmad Dhani saya gitu ya. Makanya. Bingung gue. Akhirnya saya bilang, oh ini sahabatan sih. Mulan sama Maya nih. Abis itu tiba-tiba Mas Dhani menikahi Mbak Mulan ya. Nah itu kan kok bisa ya langsung lari ke situ gitu. Ya, bisa aja. Orang Nabi Yakub juga menikahi adik kakak kok. Nabi Yakub itu, nah makanya banyak orang kan nggak belajar sejarah. Orang nggak belajar sejarah itu akhirnya jadi ngomong sembarangan. Nggak ngerti karena nggak banyak memahami kehidupan. Nabi Yakub itu punya istri namanya Leah yang nomor satunya lagi Rachel. Leah ini kakaknya, Rachel adiknya. Dua-duanya dinikahi sama Nabi Yakub. Nggak ada masalah tuh. Apalagi Rachel punya 2 asisten. Ini yang Leah punya 2 asisten. 6-6-nya dikawin nggak ada masalah kok. Kenapa Ahmad Dhani ngawinin Mulan semua pada ribut? Mas, itu kenapa sih orang pada benci kayak gitu ya? Ya karena orang nggak belajar sejarah. Nggak belajar sejarah. Nabi Yakub tuh istrinya 2 itu adik kakak. Yang Rachel, satunya Leah. Adik kakak itu. Jadi kalau saya konfirm ya, tidak benar Mulan
perebut itu ya Mas Iya, ya. nggak benar Itu lah. Nggak benar. Yang jelas saya mau sama Mulan, bukan Mulan mau sama saya gitu. Abis itu saya tuh kan mau pelajari juga nih Mas. Ini ada lagi cerita lucu nih ya. Aduh seru, udah deh. Ada lagi cerita lucu nih. Jadi orang tuh gagal memahami. Ada cewek misalnya, ada satu cewek nih misalnya, saya deket. Terus satu keluarga saya itu nganggep ini pasti Ahmad Dhani ini didukunin sama si cewek itu. Didukunin. Karena kenapa kok bisa deket sama cewek ini, Ahmad Dhani gitu kan? Pasti didukunin. Terus ibu saya nelpon ke kiai saya kan, Pak Kiai, ini gimana nih? Apa benar Ahmad Dhani didukunin kayak masih cewek ini? Ahmad Dhani itu nggak usah didukunin, ya udah dimakan sendiri ceweknya kan? Mas, habis itu kita ngomong ke haters tuh, tapi masih lanjut lagi biar ada clear gitu Mas. Kalau saya sudah clear, saya sih nggak mau, this is your life gitu, nggak mau ngurusin itu gitu. Tapi saya tuh masih kasih deh penjelasan ke orang-orang ini. Saya tuh sampai nggak ngerti lagi gimana sih ngejelasin orang bahwa they don't really know what. Ya really sebenarnya going gini on, loh, gitu. sebenarnya gini, banyak masyarakat kita tuh nggak banyak belajar, nggak banyak membaca, nggak banyak belajar tentang sejarah kehidupan manusia, apalagi sejarah peradaban manusia. Kalau mereka ditanya misalnya Nabi Adam tuh hidup tahun berapa sih, mereka nggak ada yang tahu. Nabi Ibrahim tuh hidup di tahun kapan, nggak ada yang tahu. Pernah saya ketemu sama, oh iya dulu Agnes Monica dulu kan, dia kan ngefans banget sama Yesus kan. Saya nanya, kamu tahu nggak Yesus tahun berapa lahirnya? Nggak tahu. Meninggal umur berapa? Nggak tahu. Oh berarti kamu bukan penggemar berat berarti. Harusnya tahu kalau penggemar itu. Nah, ini emang Orang yang kalau mengemari kehidupan, nih dia benar-benar appreciate terhadap life, dia mengemari kehidupan, dia akan belajar pasti tentang apa itu kehidupan, bermula dari apa, ya kan, sampai di mana perkembangannya, sejarahnya gitu. sebenarnya Mas Dhani ini menjawab kenapa orang yang benci akan benci terus. Iya. Orang nggak mau membuka ini karena menurut saya kayak gitu Mas. Banyak yang akhirnya tahu cuma di permukaan, mencintai cuma di permukaan, Bukan. membenci pun tidak tahu apa yang Bisa sebenarnya jadi mereka seperti benci. itu, tapi nomor satunya lagi bangsa ini itu sebenarnya lack of intellectuality, kalau katanya Plato. Zaman dulu tuh lack of intellectuality, jadi nggak banyak paham, nggak banyak mengerti tentang pengetahuan-pengetahuan. Terlebih lagi ketika mereka itu ahistoris, nggak ngerti sejarah. Nah itu repot kadang-kadang. Jadi misalnya gini, Ahmad Dhani mau nyalon gubernur, urus saja rumah tangga, nggak bener kok, apalagi urus negara. Itu sebenarnya hubungannya nggak ada, nggak apple to apple tuh. Tapi karena mereka memang ahistoris, ya jadi jawabnya akhirnya pertanyaannya seperti itu. Ngurus rumah tangga aja nggak bener, mau ngurus negara. Padahal sebenarnya nggak ada hubungannya. Alexander the Great itu nggak pernah punya family, nggak pernah nikah, tapi dia menguasai separuh dunia ini. Iya. Nah, sebenarnya itu yang pengen kita campaign lewat acara ini juga, Mas. Bahwa membenci pun butuh ilmu, membenci pun butuh pengetahuan, membenci pun butuh intelektual gitu. Kayak misalnya saya tadi ngomongin Jokowi Mahok, itu butuh ilmu pengetahuan, nggak asal ngomong. Dan menurut saya nggak asal ngomong juga itu dari pengalaman, Iya. dari apa yang dipikirkan dulu. Setiap kata yang keluar dari mulut sinkron dari kepala dan hati gitu. Membenci pun harus dengan fakta, dengan data. Dikolek dulu, jadi nggak langsung membenci seperti itu Mas ya. Tapi membenci itu tren sih ya. Dan kata dia semakin benci semakin ngetop. Bukan gini. Enggak ya? Bukan gini. Jadi orang itu kan menjadi besar itu kan ada tanda-tandanya, ya kan? Salah satunya dia harus banyak dipuja, juga sekaligus harus dibenci. Jadi kalau orang dipuja saja, ada ketika satu manusia, dia dipuja saja, gak ada yang benci. Itu bukan tanda-tanda kebesaran seseorang. Jadi kalau saya tidak ada yang benci, saya takut. Wah, jangan-jangan saya bukan orang besar nih. Ketika saya banyak yang benci, wah berarti saya orang besar. Gitu. Nah, ini ngomongin haters nih Mas sekarang. Tapi saya dulu kenapa akhirnya masuk Instagram ngeliat haters, karena saya ngeliat Instagram artis tuh, dan saya bilang ke teman saya, kalau lu mau tahu jahatnya dunia, pergi ke Instagram. Lihat komen-komen ke artis-artis ini. Nah, gimana dengan komentar haters dari Mas Ahmad Dhani ini? Mas, ntar silakan baca, abis itu silakan dikomentari. Kalau misalkan orangnya ada di sini. Ini kekecilan loh, ini saya nggak bisa baca ini.
Saya bacain. Kurang gede. Umur ya, jadi agak Iya. ini. Silakan, komentar pedas pertama. 1, dibilang kualitas karya Ahmad Dhani menurun. Band gak bermutu, gak habis pikir Ahmad Dhani yang dulu bisa jadi pentolan band sekelas Dewa 19, sekarang bisa bikin band ecek-ecek. Kalau orangnya ada di sini, what would you say, Mas? Ya nggak apa, itu kan pendapat ya. Asik ya? Ya nggak apa-apa kan? Ya, itu kan pendapat, kita harus menghargai pendapat orang lain. Itu sih bukan haters itu ya, itu kan pendapat dia. Bahwa karya saya menurun kan itu pendapat dia. Ya kita harus menghargai pendapat orang. Tapi apakah saya terpengaruh dengan pendapat itu kan lain lagi. Iya. Gitu. Tapi kadang pendapat itu kan juga bergulir, akhirnya bisa ini opini yang lain, itu loh Mas. Ya kalau Itu yang kata saya, ini orang yang ngomong ini, dia nggak benar-benar memperhatikan karya-karya saya. Jadi dia hanya permukaan aja, dia nggak lihat. Dia hanya tahu karya saya dari video klip misalnya. Jadi kalau misalnya saya nggak ada video klipnya, berarti nggak ada karyanya. Saya yakin seperti itu. Atau mungkin bisa juga dia udah nggak ngikutin zaman, karena karya-karya saya itu ngikutin zaman. Sementara dia nggak ngikutin zaman. Dia nganggep zaman yang terbaik itu adalah tahun 90-an. Jadi analisa saya sih seperti itu. Tapi kita nggak boleh marah terhadap orang-orang seperti itu. Ya, karena itu kan pendapatnya dia seperti itu. Iya. Tapi kalau menurut Mas Ahmad Dhani sendiri, kualitasnya tuh kayak gimana Mas? Dari itu nggak bisa di-compare juga ya kualitas. Bisa. Menurut kalau saya sendiri sih bisa. Kalau saya sendiri bisa. Jadi misalnya saya tahun 2011 bikin lagu Terbakar misalnya, atau Istimewa. Sebenarnya boleh tanya sama musisi sih sebenarnya, yang jawab kayak gini ini sebenarnya musisi. Harusnya musisi. Atau music critics ya. Ya, Orang yang musik kritik itu juga belum tentu bisa. Musisi harusnya. Kayak lagu saya terakhir dengan Mahadewa itu judulnya Immortal Love Song. Itu juga sebenarnya untuk orang yang dewasa, dia nggak akan bilang itu karya ecek-ecek. Nah, Mas, ini bukan karya ecek-ecek, tapi kalau kita lihat ke belakang, kayak kangen tuh yang kata Mas Dhani, Nah, itu ecek-ecek tuh. Itu ecek-ecek, Itu tapi justru bisa ecek-ecek. door gede gitu. Aneh ya. kan? Kalau, Justru saya bilang karya saya tahun 92 itu ecek-ecek, dibilang sekarang menurun. Nah, itu kan aneh. Iya. Nah, tapi musik yang dibikin sekarang tuh masih belum ada yang emang secara kuantiti nih Mas, bukan kualitas. Secara kuantiti itu belum ada yang balik lagi ke Dewa 19 yang dulu. Nggak tahu nih ada angka atau datanya gitu. Door-nya itu loh Mas. Ya sebenarnya gini ya, untuk orang seperti saya, tentunya kan udah bukan di usia produktif kan. Di luar negeri pun, ngerti nggak? Jadi di luar negeri pun juga nggak ada lah karyanya Rolling Stone yang berbobot seperti dulu, ya kan? Atau band Chicago misalnya, udah nggak ada lah. Itu kan udah tidak di luar. Itu. Menjawab sekali. Iya buat kamu menjawab, buat orang lain kan nggak ngerti. Itu pertanyaan gue paling dalam Mas kemarin. Yang kedua, kita lihat tiru band luar. Kata dia gini, karya-karyanya banyak mendompleng musik barat. Ya kalau nggak musik barat, kita musik mana? Timur. Musik timur tuh mana Mas? Makanya kan nggak jelas kan. Musik timur mungkin Jepang kali ya. Ya saya lebih suka musik barat daripada musik timur kok. Ya kan? Dan unconsciously akhirnya terpengaruh juga gitu Ya ya. kalau kita nggak meniru, emang kita bangsa yang pionir kan, kita bukan bangsa yang pionir memang. Sampai kapanpun kita akan meniru terus. Dan itu nasib kita memang. Nah tapi ini menurut saya edukatif sekali. Nah Mas. kayak misalnya film gitu. Sama aja kan, semua film juga niru barat, emang mau niru siapa film? Masa niru ketoprak? Kan nggak juga. Jadi ada benernya juga omongannya Ada dia. bener dia. Ada benernya. Lain kali bilang terima kasih Mas. Ya, bener dia ngomongin. Thank you. Saya bukannya menolak, ini bener ini. Ini bener ya. Iya. Tapi kapan sih Mas musik timur tuh akan sekarang Korea nih, Korea udah naik. Kenapa Indonesia menurut sampai sekarang Mas belum punya, nggak tahu ya, format dangdut ada ya, tapi belum ada format yang bisa akhirnya itu musik Indonesia tuh seperti itu. Gamelan Saya ada. rasa itu bisa dipercepat dengan program kerja pemerintah sih sebenarnya. Saya rasa Korea juga memang punya agenda itu. Ya, Indonesia memang karena pemimpinnya pedagang ya, jadi ya nggak punya agenda seperti ini.
Dan kalau Mas Dhani sendiri, kalau jadi leader, misalkan musik Indonesia yang bisa, ini tuh apa sih Mas? Kayak gimana? Ya nanti akan mencari formatnya sendiri. Ya kan semua bangsa kan awalnya meniru. Jepang juga awalnya meniru kan, teknologi dari Belanda ditiru. Sekarang menjadi bangsa yang punya peringkat dalam teknologi kan. Iya. Semua awalnya memang meniru. Iya. Take it to the next level Iya. ya. Next. Aduh, ini gue mau baca nggak enak nih. Antek Yahudi. Apa hubungannya sama itu ya, Loro Blonyo ya? Gak tahu nih Mas. Jadi ada pasang foto kayak gini, tiba-tiba komen si botak satu ini real Yahudi. Selagi kalian penggemar dia, kalian hanya memuja setan. Nah ya ini kan memang orang-orang yang ahistoris. Mas, kan. tapi sebenarnya botak juga nggak botak-botak banget. Ya waktu itu Lebih botak botak saya. gua, Mas. Waktu itu botak. Ya ini kan orang yang tidak ngerti sejarah pasti dia. Apa hubungannya Yahudi sama setan itu? Apa iblis ya? Setan apa iblis? Setan pakai y. Setan. Makanya apa hubungannya Yahudi sama setan? Dia nggak bisa jawab pasti. Iya. Nah, Yahudi ya, apaan dia juga apa nggak- hubungannya? Dia Yahudi mungkin juga nggak tahu. Atau mungkin orang ini juga nggak ngerti bahwa hampir semua nabi itu Yahudi semua. Dia dengan dia mengutuk Yahudi, ini sama aja dia mengutuk Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Sulaiman, semuanya Yahudi semua. Ya kan? Karena dia ahistoris dan Iya. tidak berpengetahuan, ya pasti omongannya seperti ini. Ya mau diapain lagi lah. harus harap maklum. Harap maklum Mas ya. Bahasa Inggrisnya Kalau kan nggak ada kalau kata Mas Dhani, di Indonesia ini banyak orang yang gagal paham, Oh, kalau ini bukan gagal paham. Ini kalau bukan gagal paham. Ini tidak berpengetahuan. tolol, Bukan. Tidak punya pengetahuan. tidak punya pengetahuan. Oke, next. Ingkar janji. Ini nggak tahu juga dia apaan. Misi Pak D, udah berapa lama ya Pak Jokowi menjabat sebagai presiden? Katanya mau potong burung kalau Pak Jokowi jadi presiden. Mana janjinya? Mas Dhani suka sensasi aja. Pak D, jangan bohong mulu dong. Kayak istri siri Pak D, masa jadi ketularan gitu sih? Nah, ini juga nggak pernah baca berita. Dia nggak tahu kalau kita udah jumpa pers bahwa Twitter yang bilang saya potong kalau Jokowi Potong burung Mas. Acara gua bisa tutup nih Mas. Mas, kalau acara gua tutup gara-gara lu deh. Di situ sebutnya apa? Burung. Oh, burung. Di Surabaya sih bukan T itu, Mas. Perasaan K deh. K. Oh. Kalau K gua tahu. Jadi ini orang kan nggak baca berita. Dia nggak baca berita. Orang ini nggak paham kalau media itu sudah banyak yang dibeli. Media ini sudah banyak yang dibeli. Jadi ada media online yang sengaja membuat berita-berita bohong. Dalam kasus ini, waktu itu ada orang yang malsuin Twitter saya. Ada orang yang memalsukan Twitter saya. Jadi dalam Twitter itu ditulis kalau Jokowi jadi presiden, saya akan memotong burung saya. Ya. Jadi Twitter palsu itu. Nah, karena jurnalis-jurnalis online ini masih banyak yang belum pengalaman, dia quote berita itu, sehingga sampai berita itu menyebar kemana-mana. Padahal itu bukan isi Twitter saya. Dan saya sudah melaporkan online tersebut. Waktu itu saya ingat, hampir semua online datang ke mana? Ke Dewan Pers. Kecuali Liputan 6 nih nggak datang. Iya, Liputan 6 nggak datang nih. Saya tahu banget nih Liputan 6 nggak datang. Memberitakan Twitter palsu. Itu bukan Twitter saya. Nah, dia kan kasihan, dia kan nggak baca berita, ya kurang ngulik lah. Jadi kasihan sama haters Ya ini kasihan lah. Kasihan. Suruh Ini baca berita pasti lebih ya. anaknya nggak pernah baca berita, bisa bayangin nggak orang nggak pernah dengerin berita. Ngeliat entertainment news kali ya. Di entertainment ini juga masuk kok di Nggak masuk, infotainment bahwa itu Twitter palsu, Nggak ada potong burung. bahwa nggak ada Twitter palsu. Oh iya, Twitter palsu. Twitter palsu yang di-quote oleh wartawan online.
Dan wartawan online semuanya udah datang ke Dewan Pers dan meminta maaf kepada saya. Itu yang nge-tweet jago juga ya? Belasan yang masukin. Ada aplikasinya di iPhone. Oh. Ada aplikasinya di iPhone untuk membuat Twitter palsu. Itu dari akun Ahmad Dhani Pras, Ahmad tapi Dhani. palsu. Bisa itu. gawat juga Gawat juga, dan ini bisa terjadi nanti di 2017. Makanya saya sebelum nanti ada apa dalam pilgub nanti ini mesti benar-benar diberesin nih pers nih. Karena bisa aja ada Twitter ada online yang bodong. Kayak misalnya saya kemarin ke Kalijodo. Tiba-tiba ada aja berita online Ahmad Dhani diusir dari Kalijodo. Ada berita online-nya. Jadi ini memang praktek-praktek yang merusak citra pers itu sendiri gitu loh oleh oknum-oknum ini gitu loh. Oke. Jadi saran buat dia baca berita deh ya. Next, again, ini yang paling banyak diomongin soal mantan istri. Lihat nih Instagramnya Bunda Maya. Pak D lihat mantan istrinya tambah cuantik banget, tambah muda, dan tambah elegan. Apa Pak D nggak nyesel ya? Buang berlian dapatnya malah besi karatan yang jatuh dari comberan. Nih, gawat. Ya makanya saya bilang dari awal kan, banyak orang Indonesia ini berhalusinasi mereka bahwa mereka lebih ngerti Maya daripada saya, ya kan? Satu-satunya orang yang pernah melihat Maya dan Mulan telanjang itu cuma saya. Aduh. Ditutup lagi di talkshow gua. Loh, iya loh, satu-satunya loh ya yang pernah melihat Mulan telanjang dan Maya telanjang itu cuma saya. Langsung dua-duanya. Oh enggak, beda. Oh beda. Terlalu asik gitu. Terlalu asik. Mas, tapi orang tuh balik-balik ke sini. Nah orang ini pasti kan nggak pernah lihat dua-duanya telanjang kan? Ini kayaknya perempuan, Mas. Iya, apalagi. Ya kan? Bagaimana mungkin perempuan bisa menilai perempuan? Yang bisa merasakan perempuan kan cuma laki-laki. Kecuali dia LGBT loh ya. Iya. Aduh gawat di jawabannya. Jadi quote-nya saya itu, yang bisa merasakan kenikmatannya Maya dan Mulan itu hanya Ahmad Dhani. Gitu. Ramdan alam ketawa banget. Ketawa kenceng. Kacau di lu, Mas. Loh, enggak, ini kan fakta. Ya kan, coba silahkan maju di ruangan ini atau se-Indonesia yang pernah ngerasain Maya sama Mulan. Itu cuma satu orang, namanya Ahmad Dhani. Ahmad Dhani ya? Dan bagaimana rasanya, ya cuma saya yang tahu. Orang-orang ini mana tahu rasanya, nggak tahu. Jadi kalau ngomong kayak berlian, ini... Iya, nggak tahu. Mereka berlian sama batu yang nggak bisa bedain. Ya kan? Tapi Mas Dhani kalau dilihat dari struktur penggunaan kata-kata ini yang cenderung kasar banget tuh gimana? Orang mengungkapkan seperti itu. Ini satu orang ini. Ini satu orang ini. Ini ada di mana-mana nih orang ini, satu orang. Oh. Jadi mungkin dia lagi nulis Ya, komen satu haters orang. dengerin kangen. Enggak, maksudnya ini satu orang. Atau mungkin dia ngutip quote-nya orang lain. Kopi gitu, masukin kopi, gitu ya. ya. Kita lihat masih ada lagi nggak? Oh ada lagi. Soal kawin lagi. Kapan kawin lagi Om? Ada yang manggil Om sekarang. Man nggak bosen sama apem peot? Cari lagi dong daun muda kan banyak. Seger-seger nggak bikin malu lagi. Ini orang kita. Enggak. Dia sampai bengong. Enggak, saya enggak udah sering yang dengerin gini sih udah sering. Ada beberapa yang masuk ke handphone saya juga ada. Ke handphone? Handphone ada. Ada yang masuk ke handphone saya dan kata-katanya hampir sama. Jadi ya kayaknya ini orang yang juga masuk ke handphone saya juga. Saya sebetulnya nggak tahu kenapa ya Mulan harus dijelekkan sedemikian rupa gitu ya. Kenapa ya Mas ya? Kok emang jelek ya biarin aja gitu loh ya kan. Kenapa? Dan ini sudah 7 tahun tuh orang masih Bener. menghidupkan kisah ini. Dan itu masuk ke handphone saya, nomor saya, salah satu nomor saya. Sayangnya kenapa saya hapus? Harusnya jangan saya hapus ya. Bisa dibalesin nih Mas, dibaca di sini. Sering saya balas. Oh, balas-balasan gitu. Iya, sering saya balas. Sering. Saya kan seneng yang gini-gini. Hiburan ya. Hiburan ya. Tapi Mas Dhani, menurut Mas Dhani definisi haters kayak gini tuh kayak gimana sih? Orang-orang kayak gimana sih? Ya mereka kan
nggak ada kerjaan. Kalau mereka punya kerjaan kan nggak mungkin gini. Kalau punya kerjaan kayak saya Kalau dipikir-pikir ya, secara logika apa beneran. Siapa sih orang yang paling benci sama Mulan di dunia ini? Yang paling benci banget sama Mulan di dunia ini. Gitu. Ini kan pasti kata-katanya kata-kata kebencian banget kan ini kan? Lebih menurut saya. Iya makanya benci banget itu. Aneh kenapa dia benci sama Mulan banget? Padahal Mulan nggak pernah menyakiti dia. Atau jangan-jangan pernah? Tapi ini emang butuh investigasi lebih jauh sih menurut saya untuk. Kalau saya sih enggak lah. Kalau saya sih ya apapun itu kan orang kan memang ada orang yang memang mungkin benci banget sama Mulan ya nggak apa-apa lah. Dan kemarin tuh kalau saya lihat interview Mbak Mulan di salah satu talk show tuh Mas ya, Mas Dhani bilang bahwa Mulan tuh makhluk Tuhan paling rapuh. Iya. Saya pikir itu salah. Masa? Saya pikir itu salah karena menurut saya Mbak Mulan tuh udah lebih jauh dari itu. Dia tuh udah di level Sumeleh, Mas. Sumeleh tuh ikhlas yang seikhlas-ikhlasnya. Nggak tahu saya kalau itu. Kalau abis itu Mas Dhani juga bikin pernyataan bahwa si Mulan tuh lawan kata dari Maya gitu. Ya itu benar. Itu benar. Benar kalau itu. Kalau Mulan tuh perempuan banget, kalau Maya tuh laki banget. Laki banget. Dulu kawin yang laki banget, ini dong tabrakan. Ya laki banget itu ketika menjadi mandiri. Jadi ketika mandiri bisa jadi artis, bisa cari uang sendiri, semakin mandiri sifat laki-lakinya semakin muncul. Itu. Kalau Mulan kan enggak, meskipun dia punya uang sendiri, tapi tetap perempuan. Gitu loh. Lawan kata. Saya tuh seneng banget ketika Mas Dhani ini mentranslate apa yang ada di otaknya kemudian menjadi kata-kata. Yang lebih mudah dicerna. Yang mudah dicerna. Kayak tadi, Mulan lawan kata dari Maya gitu. Even yang mengejutkan buat saya ketika Mas Dhani memberikan, ini nggak Bapak ya saya sebut ya, memberikan talak 3 lewat text messaging, itu dia bilang kayak gini, mulai hari ini aku haramkan tubuhku menyentuh tubuhmu. Duar, saya bilang. Ini pemilihan kata-kata seperti itu ya mungkin pengaruh dari tadi apa yang lu baca, your spirituality itu. Ya enggak sih, saya sih pengen kreatif aja sebenarnya. Dan gua puji-puji. Saya sih pengen kreatif aja gitu. Saya nggak suka sesuatu yang umum gitu. Kalau orang lain umum kan cerai gitu, enggak. Kalau saya enggak. Dan jumpa pers saya terakhir itu kan juga tidak berani dibalas oleh Maya kan. Nggak dibalas juga ya? Nggak berani. Masih ada lagi nggak? Soal kawin lagi mungkin dia juga nggak tahu kalau saya udah kawin beberapa kali. Oh, gawat. Udah Mas, jangan bocor-bocor lagi ya. Yang ketujuh, pengaruh buruk untuk anak. Tanpa Anda sadari, Anda merusak mental anak Anda. Terkadang orang tua itu egois. Rela menghancurkan mental anak-anaknya demi kesenangan sendiri bersatu dengan yang lain. Bayangkan jika Anda ada di posisi Al-Ghazali, El dan Dul. Mungkin melihat orang tua bercerai. Dan keutuhan keluarga jauh lebih mahal daripada emas 1 ton. Dia bingung Mas Dhani. Ya itu kan. Orang-orang seperti ini kan orang-orang yang saya itu lagi nyari gitu loh di Al-Qur'an kan, saya kan agamanya Islam ya. Saya cari tentang keutuhan rumah tangga itu nggak ada ayatnya bahwa orang itu harus mengutamakan keutuhan, nggak ada. Saya cari ayatnya nggak ada bahwa orang harus menikah sekali seumur hidup, nggak ada di Al-Qur'an. Ya karena saya agamanya Islam kan ya, nggak ada gitu loh. Makanya ini kan mungkin orang yang juga kurang banyak belajar ya. Bahwa keutuhan rumah tangga itu buat saya bukanlah sesuatu yang sakral, karena di agama saya itu nggak diajarkan keutuhan rumah tangga itu. Oke. Kalau emang nggak cocok ya cerai aja. Ini banyak, Mas Dhani memancing banyak pertanyaan sebenarnya Mas, tapi Ya. waktu kita ini biar saya nggak saja yang nggak bertanya, saya mau lempar nih kepada teman-teman yang mau tanya, ada nggak? Ini
Jangan nggak tiap hari ketemu Mas Dani. Cepetan. Silakan. Yuk. Quick. Lanjut sebentar lagi Mas ya. Iya boleh. Ya, perkenalkan. Nama saya Ruli, perwakilan dari Koran Kampus IPB. Di sini saya mau nanya, Mas Dani kan orangnya slengan ya? Dan biasanya... Bukan, saya Dewa 19. Slang. Itu slang. Ya maksudnya nakal gitu. Nakal? Saya ingin tahu hal ternakal apa yang pernah Mas Dani lakuin semasa Mas Dani masih kecil. Jangan masih gede ya. Jangan banyak. Waktu kecil aja. Dan menurut Mas Dani, siapa sih dari anak-anak Mas Dani yang nular gitu kenakalannya Mas Dani? Yang paling mirip kenakalannya Mas Dani? Terima kasih. Nakal paling kecil saya nakal ya paling naikin gentengnya orangnya. Kan dulu kan suka ngerebut layangan jatuh tuh loh. Layangan jatuh gitu ya. Paling nakal saya paling ya itu naik gentengnya tetangga, ngambil layangan gitu. Paling cuma itu aja. Kalau udah dewasa gini ya alhamdulillah saya masih nakal. Dan jangan tanya nakalnya apa. Jangan tanya nakalnya seperti apa karena nggak enak. Kalau anak-anaknya tadi Mas, yang paling nakal? Anak-anak saya itu kalah semua sama saya nakalnya. Iya. Menurut saya sih anak-anak kalah sama saya nakalnya. Masih nakalan saya waktu masih kecil. Waktu SMA. Tapi Mas, lu senakal-nakalnya ya. SMA juara festival band Jawa Timur, jazz semana. Itu udah nakal. Bayangin kalau lu nggak nakal Mas. Enggak lah, justru karena nakal itu kan. Keliaran itu ya. Iya. Jadi dulu saya ada cerita nih. Kakaknya Maya dulu ternyata memperhatikan Al dulu di sekolah. Kakaknya Maya nih. Tiba-tiba waktu masih sama Maya, tiba-tiba dia nggak tahu kenapa, tiba-tiba kok ngomongin waktu kita agak ada argumen gitu ya, argumen kakaknya Maya bilang gini, kamu nggak tahu ya, anak-anakmu tuh Al dulu nakal di sekolah itu. Entar, gue liat wajahnya lucu banget. Saya harus ekspresinya seperti itu. Iya. Lagi Mas. Nakal. Anak-anakmu tuh nakal. Bisa culut. Langsung saya berdiri. Dengarkan ya, dengar kamu. Kalau Al dulu tuh nggak nakal, dia bukan anak-anak saya. Itu anak haram. Wah. Itu jawaban saya kepada kakaknya Maya. Untuk anak nakal ini Mas ya. Jadi saya bingung, kok anak saya nakal, kok kakak ipar saya kok bingung. Lah bapaknya nakal, anaknya nggak nakal kan aneh. Susah ya. Berarti kan Maya selingkuh berarti, ya kan? Udah jangan tanya yang ini. Mas, tapi gini, memori masa kecil, ini mumpung masa kecil, memori masa kecil yang nggak akan terlupakan buat Mas Dani sampai sekarang tuh apa? Tapi memang saya rasakan ada kelebihan dan kekurangan yang dimiliki Al Erdul ya. Al Erdul lahir besar, makanya namanya dunia ini kan tidak sempurna. Al Erdul lahir secara ekonomi lebih baik dari saya, ya kan? Secara tampang mereka lebih ganteng-ganteng dari saya, ya kan? Terus apapun lah mereka mendapatkan semuanya lebih dari saya lah. Di rumah ada studio, sementara dulu saya pengen ngeband tuh harus ngantri untuk studio, harus patungan untuk supaya bisa dapat ini, sementara mereka sekarang punya studio. Tapi memang ada hal di luar yang Al Erdul tidak punya tadi itu, yaitu saya mengalami sebuah kebahagiaan yang namanya keutuhan rumah tangga. Oke. Gitu. Itu yang tidak dimiliki oleh Al Erdul. I think that's beautiful. Ya, itu. I think Meskipun saya tidak memiliki sesuatu yang Al Erdul punya sekarang, saya memiliki itu. Waduh, speechless gue Mas. Dan gimana mentransfer feeling itu Mas ke anak-anak sekarang bahwa they have bukan broken ya, terpisah dengan ininya. Saya sih berusaha untuk tetap stay normal gitu ya. Tapi mantan saya itu tidak membuat itu mudah. Gitu loh. Saya sih sebenarnya pengen sebenarnya. Maksudnya meskipun kita bercerai tapi ya ada hubungan yang normal gitu ya. Tapi ya itu tadi, mantan saya itu tidak membuat itu lebih mudah untuk gitu. Untuk selalu cari gara-gara. Gitu loh. Udah cari jalan akhirnya jarinya ribut-ribut mulu gitu loh. Iya. Mas Dani, ini pertanyaan karena waktunya ini dan Mas Dani harus pergi Mas. Mas Dani, saya pengen tanya tentang
bunda tercinta, mamanya Mas Dhani. Saya tuh touch sama pernyataan Mas Dhani yang bilang mama tuh rela merelakan egonya untuk papa dan keluarga. Sosok mama tuh kayak gimana buat Mas Dhani? Jadi ya itu, seandainya waktu itu Maya seperti mama saya, ya misalnya ya, seandainya, karena papa saya itu lebih parah daripada saya. Ya saya memang sebagai laki-laki memang tidak sempurna ya. Tapi ayah saya, papa saya jauh lebih tidak sempurna lagi. Tapi mama saya mempertahankan itu, keutuhan rumah tangga itu, untuk tetap bersama papa saya dan tetap punya family yang utuh. Itu karena mama saya. Dengan merelakan egonya tadi. Tidak hanya merelakan egonya saya, tapi juga merelakan perasaan dan lain-lain. Dan itu ya saya yakin itu tidak bukan tanpa Tuhan tidak akan membuat itu tanpa sebuah reward. Ngerti, paham nggak maksudnya? Jadi mama saya berbuat seperti itu, rela merelakan perasaannya, merelakan egonya, itu ada rewardnya memang. Dan bahkan Dostoyevsky pun bilang suffering in order to love, Mas. Kadang kita pun butuh sedikit menderita untuk mengetahui cinta itu apa. Siapa yang ngomong tadi? Dostoyevsky. Wah, keren juga tuh. Nah, Mas Dhani, sosok orang tua sedekat apa sih dengan mama dan papanya di? Loh, kalau saya sama di Surabaya mereka? Kalau ayah kan, papa saya kan udah meninggal. Kalau mama saya masih ada. Kadang-kadang saya kan rumahnya kan di sebelah rumah saya. Saya buatkan rumah di sebelah rumah saya. Jadi saya kadang-kadang bangun tidur ya nongkrongnya sama mama gitu sampai saat ini. Kadang-kadang minum kopi ya sama ngobrol sama mama sampai saat ini gitu. Dan itu ya buat mama saya itu sebuah hadiah dari Tuhan yang luar biasa. Bisa hidup bersama cucu-cucu, masih bisa hidup bersama anak, itu hadiah yang luar biasa. Dan saya nggak yakin apa yang jalan yang sudah ditempuh oleh Maya tersebut akan menghasilkan hadiah seperti yang mama saya itu. Satu terakhir, pesan mama yang nggak akan pernah dilupakan. Mama saya itu nggak pernah pesen apa-apa. Nasi goreng atau ini nggak pernah, Mas? Pernah, mama saya itu apa? Nilai yang dia tanamkan akhirnya Mas Dhani bisa sesukses ini. Ya itu tadi, memberikan kebebasan terhadap saya itu tadi, sehingga saya akhirnya bisa berpikir bebas juga, in order dalam keteraturan ya, bukan bebas sembarangan ya gitu. Oke, Mas Dhani, terima kasih banyak. Ya. Banyak banget yang kita dapatkan hari ini. Semoga para haters mendengar. Dan bukan cuma haters, tapi juga semua orang bisa melihat wawancara ini. Karena dari saya juga, saya baru tahu, mengenal sisi lain dari salah satu musisi berpengaruh di Indonesia ini, Ahmad Dhani. Bagaimana kedalaman hatinya, spiritualitinya. Dari yang saya bayangkan nih orang bakal selengean, bakal arogan, saya tuh bakal mikir bakal digampar di panggung. Ternyata dia mempunyai kedalaman hati, punya spiritualitas yang kadang saya tidak mengerti. Tapi di sini dari Ahmad Dhani kita akan belajar untuk menghargai karya dan untuk lebih menyebarkan cinta daripada kebencian. Yang paling penting ada lagi. Opo? Kita harus sering harap maklum. Harap maklum, opo? Ya harap maklum. Harap maklum? Ya kalau kita sering harap maklum itu nggak sakit hati gitu loh. Nggak bingung? Nggak boleh harap maklum? Loh iya kan kayak haters tadi, kita tuh harus harap maklum. Kalau nggak pinter-pinter bangsa kita, Mas, jangan dimaklumi. Nggak bisa. Gini, dimaklumin itu biar kita nggak marah. Tapi akhirnya makanya kenapa harus ada leader ini yang educate, gimana mereka bisa lebih intelektual, sistem pendidikan dibenerin. Ya itu harus dari pemimpin dong. Iya. Kalau pemimpinnya juga ngerti gimana? Hanya Tuhan, harap maklum. Makanya. Itu tadi Dear Haters kali ini menarik sekali perbincangan dengan Mas Ahmad Dhani. Semoga kita bisa mengambil saripatinya. Kalau ada salah kata biarin aja. Terima kasih. Selamat jumpa di Dear Haters selanjutnya. Mas